kalau muatan segitu sudah banyak kawan-kawan yang terjadi, ada yang terguling di waktu naik lamdornya, ada yang balik mundur, hancur mobilnya, ada yang patah as, patah join, macam-macam. Wah, itu kayaknya resikonya terlalu tinggi itu, Pak. Ya namanya sudah muatan overload, Mas. Aku wis ngomong ledes. Ya saya pernah terjadi di itu ngambil kayu akasia kalau nggak salah itu. Di KM 53 atau 56 lah. Di situ saya waktu tahun 2008 kalau tidak salah, 2008-2009 itu tidak mampu nanjak itu, jadi balik mundur masuk jurang waktu bawa Hino. Itu sampai saya sakit 3 bulan. Ya memang terlalu berat muatannya. Di saat pandemi seperti ini, Pak, dengan Bapak sendiri, kira-kira ada problem nggak, Pak, di saat di jalan, atau di saat naik kapal, ataupun turun kapal di area pelabuhan sendiri? Ya selalu ada, apalagi sekarang ini yang namanya, yang kemarin itu adanya apa, PSBB tidak terlalu itu, hanya di tol aja. Kalau masuk Jakarta agak sedikit tersendat dengan operasinya PSBB di wilayah Bekasi kalau nggak salah itu. Yang agak berat ini PPKM ini, dan ini kendalanya sampai yang paling berat ini di pelabuhan, Mas. Di pelabuhan itu kita disuruh vaksin. Saya kira dengan vaksin kita sudah bebas segalanya. Saya juga bilang alhamdulillah kalau sudah vaksin, jadi kita sudah tidak naik, setiap naik harus antigen, harus genos segala macam. Ternyata sekarang lebih tinggi. Kita harus PCR, sedangkan PCR harganya segitu. Ada yang 750, ada yang 950, ada juga yang 1 juta lebih. Sedangkan ekspedisi cuma ngasih setengah dari urusan itu. Jadi kita akan semakin berat lagi, sedangkan sangu kita juga pas-pasan aja. Untuk sekali jalan kita hanya kebagian sangu hanya antara, ada yang 2,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, tergantung ekspedisi itu dan tergantung muatannya. Kalau overload kita bisa dapat 3 juta overload. Ya kalau tidak overload ringan-ringan itu ya 2,5 juta itu lah. Kalau 2,5 juta diambil lagi 500.000 untuk urusan biaya PCR itu kan kita jadi berat. Oh, berarti dari driver sendiri itu sangat bisa dibilang memberatkan sekali ya, Pak? Ya sangat berat.
Kalau tidak kita yang merasa terpotong sangu kita, ya silah-silahkan saja. Mau PCR apa di atasnya PCR, terserah saja, kita kan cuma mengikuti saja. Nah, sedangkan sekarang urusannya sopir juga kena, kan repot. Gini nih Pak, kalau seandainya di saat PCR terus truk itu udah bermuatan dan siap berangkat dan tiket sudah dibeli, tapi ternyata hasil PCR-nya itu positif, itu seperti apa Pak? Ya, tidak jadi berangkat atau truknya yang berangkat atau gimana Pak? ya mobil harus dipaket, tidak boleh sopir karena tidak boleh ikut. Sedangkan kalau kita bawa-bawa barang proyek, kalau sopirnya tidak ikut, terus siapa yang nganterin? Karena aturannya sudah terlalu ribet. Sekarang sudah banyak mengeluh antara ekspedisi sama sopir udah. Sedangkan pelayaran pun juga sebenarnya kalau dibilang ngeluh, ya ngeluh lah pelayaran. Sekarang penumpang kan juga sepi. Nah gini Pak, pesan-pesan untuk teman-teman driver muda yang masih egois atau yang masih suka ugal-ugalan di jalan, ya seperti sekarang itu yang lagi viral, oleng-oleng di jalan, atau bahkan bukan cuman kol diesel yang oleng-oleng, bahkan Puso juga ada Pak yang oleng-oleng. Itu gimana itu Pak? Coba beri pencerahan. Atau ya sebenarnya itu sih tidak perlu ditiru. Makanya untuk apa kita kan bekerja itu untuk membawa mobil itu untuk mencari nafkah, tidak harus ugal-ugalan, tidak harus apa itu menunjukkan kebolehan masing-masing. Ini kan urusan nyawa. Apalagi kalau yang dirugikan orang lain, apa nggak kasihan? Nah, kalau suami istri kayak suami istri, suaminya kena tabrak, terus apa Anda sebagai sopir, Anda sebagai manusia, terus gimana? Ya seharusnya kita bawa mobil itu pakai jiwa yang bagus lah. Berarti pakai perasaan. Ya pakai perasaan. Jadi kita harus, kalau kita ngebut itu kendala apa yang akan merugikan kita. Saya sih selalu nyantai-nyantai saja bahwa, sedangkan bos saya sendiri juga berpesan kalau capek tidur, tidak perlu kejar-kejaran, tidak perlu mengejar waktu. Barang nanti juga nyampe sendiri, itu aja. Jadi motivasinya ini utamakan keselamatan ya Pak ya? Iya. Apa yang Bapak harapkan ke depannya supaya ada perubahan dan kemajuan di dunia driver atau di dunia ekspedisi antar pulau ini Pak? Ya harapan saya itu ya mohonlah kepada pemain-pemain ekspedisi antar pulau. Saya kira sebenarnya sudah lebih-lebih lah untuk satu Puso itu hasilnya itu lebih-lebih. Jangan sampai memakai acara overload segala macam, terus gila-gilaan muatan, itu sebenarnya kan tidak bagus, tidak bermoral sebenarnya. Ya cukup standar aja. Kalau kawannya 30 ya oke 30, ada yang 50, 45, 37, ujung-ujungnya terjungkir di landor, tabrak pantat kawan sendiri. Ya karena rem pun sudah tidak mampu, mau apa lagi. Belum lagi kalau overload itu resikonya itu kalau ada kendala ombak. Kalau ada kendala ombak itu kita bisa tumbang di dalam kapal, bisa saling tabrakan di dalam kapal. Karena ya overload itu kan goyangannya sudah ngeri di dalam kapal itu. Sedangkan lasing kapal itu kan hanya 4 lasingan aja, kanan 2 kiri 2. Kalau sudah itu patah semua, sudah urusannya pasti, kalau nggak bertabrakan ya terguling. Allah Akbar. Kalau sempat terjadi seperti yang Bapak ceritakan tadi, tertidur atau di kapal atau ngangkut kuat tumbang, itu untuk mengatasi atau mengganti kerugian itu dari pihak ekspedisi atau Bapak sendiri Pak, atau seperti apa Pak? Sebenarnya kalau untuk kapal Dharma sih
ada nggak tahu kalau kapal-kapal lain juga saya nggak tahu. Saya yang seringnya karena masalah seperti itu di kapal Dharma ada asuransi. Ya asuransi ya keluar 60-70 lah dari kita perbaiki mobil itu. Jadi ya kalau ada seperti itu ya rugi kita tanggung sendiri, tidak mungkin ekspedisi mau nanggung. Sedangkan ekspedisi kan juga nanggung barang dia yang jatuh berantakan. Ya sopir sendiri, kalau mobil pribadi ya kita sendiri yang perbaiki. Kalau mobilnya bos ya bos yang rugi. Oh, berarti seperti itu tuh bisa dibilang itu yang sangat diuntungkan itu ya ekspedisi banget ya Pak ya? Ya begitulah. Ya ekspedisi itu modelnya kayak berjudi aja. Kalau selamat ya untung dia yang banyak. Kalau ada masalah ya ganti dikit-dikit gitu aja. Tapi yang disengsarakan ya tetap aja sopirnya. Ya moga-moga kedepannya ada ekspedisi yang bisa berlaku adil lah Pak kepada supir-supir atau kepada driver-driver atau teman-teman seperjuangan di antar pulau ini Pak. Iya. Oke mungkin Pak itu aja, terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Ya amin, terima kasih.